Halo semuanya, apakah kalian tahu tentang konferensi meja bundar atau bisa disingkat dengan KMB? KMB merupakan pertemuan antara pihak Belanda, Indonesia, dan BFO. Momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini dilakukan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB yang digelar di Den Haag bertujuan untuk menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda yang sudah sekian lama terjadi. Seperti diketahui, Belanda pernah menjajah wilayah Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Sejak 1942, Belanda menyerah kepada Jepang sehingga wilayah Indonesia diambil alih oleh Doi Nippon. Indonesia akhirnya merdeka tanggal 17 Agustus 1945 setelah Jepang kalah dari sekutu di Perang Dunia Kedua. Namun, Belanda kemudian datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Belanda ingin menguasai wilayah Indonesia sehingga terjadilah rangkaian peperangan dan perundingan yang pada akhirnya mencapai kesepakatan dalam KMB. Pada 18 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua terhadap Indonesia, dan Belanda juga melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati sebelumnya. Belanda juga pernah melancarkan agresi militer pertama sebagai bentuk pelanggaran perjanjian Linggarjati. Agresi militer kedua membuat Belanda mendapat kencaman dari Perserikat Bangsa-Bangsa atau bisa kita singkat dengan PBB, dan dunia internasional juga loh. Terlebih juga Belanda telah menangkap beberapa pemimpin Republik Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet yang saat itu bertugas di ibu kota sementara, yaitu Yogyakarta. Kendati begitu, Indonesia masih eksis karena kekuasaan pemerintahan sempat dialihkan ke Sumatera Barat dan dijalankan oleh Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau bisa kita singkat PDRI di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara dan kawan-kawannya. Dalam sejarah Indonesia modern 2012, Rich Lex menerangkan penangkapan terhadap para pemimpin RI yang dilakukan Belanda membuat PBB dan beberapa negara internasional memberikan dukungan kepada Indonesia. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB memberi teguran terhadap Belanda dan menuntut dikembalikannya seluruh petinggi RI serta pemulihan pemerintahannya. Sebelumnya, sebagai akibat agresi militer Belanda kedua dan sebagai pembuktian bahwa Indonesia masih ada, dilancarkannya serangan umum tanggal 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipelopori oleh para pejuang RI dengan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai inisiatornya. Tanggal 4 April 1949 digelar perundingan Roem-Royen antara Belanda dan Indonesia. Perundingan ini berakhir pada 7 Mei 1949 dan menghasilkan beberapa kesepakatan. Di antaranya, persetujuan diadakannya KMB di Den Haag, kembalinya pemerintahan Republik ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949, dan penerapan gencatan senjata. Setelah itu, perundingan antara pihak RI dan BFO dilakukan. Pertemuan ini disebut sebagai Konferensi Inter-Indonesia, dilaksanakan pada 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Menurut Marwati dan Nugroho dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6, 1990, perbincangan dalam konferensi ini menghasilkan bentuk negara, yaitu adalah Republik Indonesia Serikat.
lalu diadakannya Panitia Persiapan Nasional atau PPN sebagai persiapan penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS. Nah, sekarang apakah kalian tahu tokoh-tokoh konferensi meja bundar? Siapakah saja? Yang pertama, Muhammad Hatta sebagai Ketua Delegasi Indonesia, Mr. Muhammad Roem, Dr. Supomo, Dr. Yohanes Leimena, Mr. Ali Sastromijojo, Mr. Suyana Hadinoto, Dr. Sumitro, Mr. Abdul Karim Pringgodijodjo, Kolonel Simatupang, Dr. Muwadi. Yang kedua, Sultan Hamid II menjadi delegasi BFO. Yang ketiga, Mr. Van Marseven sebagai ketua delegasi Belanda. Yang keempat, Kiertahley sebagai ketua delegasi UNCI. Setelah melakukan beberapa konferensi, KMB menghasilkan sebuah keputusan, yaitu yang pertama, RIS dan Belanda tergabung dalam Uni Indonesia Belanda. Dalam uni tersebut, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama serta memiliki kedudukan yang sederajat. Yang kedua, masalah Irian Barat akan dibahas dan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, Indonesia akan mengembalikan seluruh milik Belanda dan membayar semua utang Hindia Belanda sebelum 1949. Yang keempat, kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang kelima, tentara Belanda secepat mungkin ditarik mundur dan KNIL dibubarkan dengan catatan bahwa beberapa anggotanya yang diperlukan akan masuk dalam kesatuan TNI. Nah, itulah kira-kira kronologi tentang konferensi meja bundar atau KMB. Apakah sekarang kalian sudah mengetahuinya? Bye-bye.